Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang Susuk Semar Mesem. Susuk pemikat dukun Banyuwangi. Warung itu berdiri di tikungan jalan utama menuju Pasar Wongsorejo. Dindingnya dari papan kayu yang catnya mulai mengelupas, atap seng berkarat, dan lampu 5 watt yang menggantung sendirian di atas pintu. Tapi entah kenapa, selalu saja ada lelaki duduk di sana. Entah pagi, entah sore. Seakan kopi Bu Sumi punya daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Bu Sumi sendiri jarang bicara banyak. Usianya sudah masuk kepala 4. Rambut disanggul sederhana, bibirnya tipis tapi sering mengulum senyum pelan, dan matanya selalu tampak sedikit berkaca-kaca. Tidak pernah pakai bedak tebal, tidak juga berdandan mencolok. Tapi semua lelaki sepakat, ada sesuatu dari Bu Sumi yang bikin mereka betah. Hari itu, seperti biasa, warung mulai buka jam 5 sore. Langit baru saja berubah jingga, dan kabut tipis turun dari arah sawah. Meja-meja kayu sederhana sudah tertata. Asbak kaleng bekas biskuit disiapkan. Aroma kopi hitam yang baru diseduh mulai menguar. Seorang lelaki muda, sekitar 35 tahun, masuk dan duduk tanpa banyak bicara. Panas ya, Sum? Bu Sumi menoleh sebentar sambil menyendok bubuk kopi ke cangkir. Enggak lebih panas dari rumah Mas Haryo. Jawabnya pelan, setengah tersenyum. Lelaki itu tergelak kecil. Istriku itu cerewetnya makin parah. Kayak kipas angin rusak, muter-muter ngomong tapi nggak pernah adem. Bu Sumi tidak menjawab. Ia meletakkan cangkir di atas meja, lalu duduk di bangku seberang. Suaranya pelan saat berkata, "Kopi ini pahit, Mas. Tapi kadang, pahit itu justru bikin candu." Mata Haryo menatap dalam. Tak banyak kata, tapi sorotnya cukup membuat dada Bu Sumi terasa berat. Ia tahu, bukan hanya Haryo yang datang bukan karena kopi. Hampir semua lelaki yang mampir ke warung ini pulang dengan dada sesak, bukan karena kafein, tapi karena rindu yang tiba-tiba tumbuh di tempat yang salah. Seorang anak kecil melintas, membawa ember. Ia melirik warung itu sejenak, lalu berbisik pada temannya. "Ibuku bilang warung itu angker, tapi bapakku tiap malam ke sana." Keduanya tertawa kecil, lalu berlari ke arah sumur. Jam 7 malam, warung makin ramai. Laki-laki dengan kaos oblong, pekerja bangunan, sopir truk, petani, bahkan pensiunan guru, semua duduk di sana. Obrolannya ringan, harga beras, hujan yang tak turun-turun, dan politik yang makin bikin pusing. Tapi, setiap kali Bu Sumi lewat di depan mereka dengan nampan berisi gelas, semua pandangan jadi lain. Ada yang menggigit bibir, ada yang meremas rokok, ada pula yang hanya diam, seperti menyimpan sesuatu yang tak pernah selesai. Tapi Bu Sumi hanya tersenyum. Senyum itu tidak lebar, tidak juga genit, tapi cukup untuk membuat yang memandang merasa diterima. Di sudut warung, ada kursi kayu yang tak pernah diduduki siapa-siapa. Orang-orang bilang, itu tempat buat yang tak kasat mata. Tapi Bu Sumi selalu membersihkannya tiap pagi, menyapu debunya dengan hati-hati, bahkan menaruh bantal tipis di sana. Beberapa warga mulai merasa janggal, bukan hanya karena warung itu makin ramai, tapi karena sejak 6 bulan terakhir, beberapa pria mendadak jatuh sakit. Bukan sakit keras, tapi semacam layu. Badan sehat, tapi pikiran kosong. Ada yang bilang, mereka terlalu sering mimpi tentang seorang wanita yang memanggil dengan suara parau dari balik dapur. Tak ada bukti, tentu. Tapi istri-istri mereka mulai curiga. Beberapa datang ke warung, berpura-pura beli kopi, tapi matanya mengawasi. Salah satunya adalah istri Pak Joyo, seorang petani jagung. Suamiku akhir-akhir ini berubah. Dia sering menyebut namamu dalam tidur, kata Bu Joyo suatu malam. Bu Sumi hanya tersenyum. Mungkin dia kangen masa muda, Mbak. Tapi malam itu,
Saat warung tutup dan Bu Sumi sedang merapikan kursi, ia berhenti sejenak di depan kursi kosong, di sudut ruangan. "Jangan ganggu yang belum waktunya," bisiknya pelan. Angin dari jendela berembus pelan. Tirai tipis berwarna coklat bergerak seperti tangan melambai. Di luar, suara kodok bersahut-sahutan. Aroma kopi masih terasa. Tapi entah kenapa, ada bau lain yang muncul perlahan, bau kemenyan yang baru saja padam. Dan saat Bu Sumi mematikan lampu warung, bayangan di balik jendela belum juga hilang. Sudah lewat jam 9 malam ketika lelaki itu datang. Langkahnya lambat, jaket kulit usang menempel basah oleh gerimis. Tak ada suara sepeda motor atau deru kendaraan dari arah manapun. Ia hanya muncul seperti keluar dari kabut. Bu Sumi yang sedang menyeka meja terdiam sejenak, lalu menyambut dengan anggukan pelan. "Kopi pahit, Mbak," ucap lelaki itu tanpa menatap langsung. Suara berat, serak, tapi dalam, seolah diseret dari balik liang gelap dan dilempar ke bibir dunia. Bu Sumi menoleh sebentar ke kursi sudut yang biasa, tak diduduki siapa-siapa. Kursi itu bergerak sedikit, bergoyang pelan. Angin tidak sedang kencang, tapi kayunya berderak seperti menyesuaikan diri. Ia menyeduh kopi dengan tangan yang tak gemetar. Lengan halusnya tampak samar di balik kebaya tipis yang sedikit basah oleh peluh. Ada peluh yang memang dari tubuhnya, ada pula dari entitas yang sejak sore sudah duduk diam di dekat tungku. "Dari mana, Mas?" tanyanya ringan sambil menyajikan gelas panas. "Sudah lama tak mampir," jawabnya. "Dulu kita sempat bicara." Bu Sumi mengangguk, meski wajah itu tak ia ingat. Atau mungkin pura-pura lupa. Lelaki itu duduk, menyeruput pelan. Lalu matanya menatap dalam. Tidak ke wajah Bu Sumi, tapi ke lehernya. Ke tulang selangka yang tersembunyi setengah di balik kerah kebaya, tempat susuk pertama ditanam oleh tangan Mbah Rantam 5 tahun lalu. Semenjak itu, tubuh Bu Sumi bukan miliknya sendiri. Laras masih terjaga di dalam kamar. Remaja 17 tahun itu duduk di dekat jendela, menatap ke arah warung ibunya. Dinding kamarnya tipis, suara dari warung kadang tembus, terutama ketika lelaki-lelaki mulai tertawa aneh. Tertawa rendah, seperti menyimpan sesuatu yang tak boleh diketahui dunia. Ia mulai curiga sejak malam keempat, saat mendapati pakaian dalam ibunya masih tergeletak di dapur jam 3 pagi. Tapi tubuh ibunya tidak di rumah. Dan pagi harinya, tak ada yang aneh. Bu Sumi tetap tersenyum, tetap lembut, tetap menyapa dengan nada sabar. Tapi Laras tahu, sesuatu telah berubah. Laras menulis di buku harian. Ibu tidak sepenuhnya di sini. Kadang, matanya kosong, tapi tubuhnya masih menggoda semua lelaki, termasuk guru bahasa Indonesiaku. "Aku benci caramu menyeduh kopi, Bu. Karena kopi itu menjerat hati orang. Dan hatiku mulai ikut terseduh juga." Malam itu, lelaki berjaket kulit sudah menghabiskan 2 cangkir. Tapi ia tidak bicara banyak. Tangannya hanya sesekali menyentuh meja, kadang mengetuk dengan jari telunjuk, menciptakan irama seperti doa yang lupa ayatnya. Bau kemenyan kembali muncul. Padahal tidak ada yang dibakar, bahkan tungku pun sudah mati apinya. Bu Sumi duduk perlahan di kursi seberangnya. Pinggulnya bergerak anggun, tak dibuat-buat, tapi seperti mengalir dari tubuh perempuan yang sudah terlalu sering disentuh dunia. "Kau tidak benar-benar manusia, kan?" bisiknya pelan. Lelaki itu tersenyum. Giginya tidak hitam, tapi terlalu rapi, terlalu putih, seperti sesuatu yang tidak pernah tersentuh nasi atau air wudhu. "Aku pernah jadi manusia," jawabnya. "Waktu itu, aku yang pertama diseduh kopi darimu. Ingat malam di mana hujan turun seperti air mata? Aku tak pernah pulang setelah malam itu." Bu Sumi terdiam, tangannya mencengkeram lutut sendiri. Sekujur tubuhnya menggigil, tapi bukan karena takut, tapi karena rindunya terperam terlalu dalam. Ia memejam, mengingat. Mencium bau yang sama seperti malam itu. Peluh dan cengkeh, sedikit bau tanah basah, dan hasrat yang tak sempat tuntas.
Susuk semar mesem di tubuh Bu Sumi bekerja hingga ke lapisan terdalam tubuhnya. Ia tidak hanya memikat, ia mengikat. Jiwa yang pernah menyentuhnya tidak bisa pergi begitu saja, terutama jika klimaks tidak diraih oleh sang lelaki. Dan lelaki ini mati sebelum sempat menyentuh kenikmatan itu. "Maafkan aku," ucap Bu Sumi dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi lelaki itu hanya menatap kursi di sudut ruangan. "Salahkan Mbah Rantam," katanya pelan. "Ia menanam pesona dalam tubuhmu, tapi membiarkan kami terjebak di dalamnya. Kami tak bisa keluar. Kami haus, Sum. Bukan haus kopi, tapi haus akan pengakuan, akan cinta, akan klimaks yang tak pernah tiba." Kursi di sudut warung bergoyang, pelan, sendiri. Bunyi kayu beradu pelan, seperti bisikan dari balik peti mati. Bu Sumi berdiri. Matanya merah, bibirnya gemetar. Tapi ia tahu, ini harga dari semua yang pernah ia minta. Datanglah malam Jumat, bukan untuk kopi, tapi untuk menyelesaikan yang tertunda. Lelaki itu mengangguk, lalu berdiri, meninggalkan jejak basah di lantai. Tapi ketika pintu warung terbuka dan lampu jalan menyinari, tak ada siapapun di sana. Dan Bu Sumi pun menangis diam-diam di dekat tungku. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai lelah dipinjam banyak jiwa. Dan kini, yang datang bukan lagi manusia, tapi cinta yang belum tuntas, dan gairah yang belum sempat padam. Bu Sumi tidak pernah benar-benar percaya dukun. Dulu, waktu suaminya masih hidup, ia menganggap orang-orang yang main ke hutan dan pulang dengan batu akik atau jimat hanyalah penghibur diri. Tapi semua itu berubah setelah malam pemakaman. Malam saat warungnya sepi, tubuhnya sendiri, dan hatinya seperti tanah basah tanpa benih, dingin, hampa, dan tak diinginkan siapa-siapa. Warungnya tak laku. Lelaki-lelaki yang dulu suka mampir, pelan-pelan memilih warung sebelah, yang lebih muda pemiliknya, dan lebih murah senyumnya. Laras waktu itu masih kecil, belum mengerti apa-apa. Tapi dari matanya yang besar dan diam, Bu Sumi tahu bahwa anaknya lapar. Bukan hanya karena tidak ada nasi, tapi karena tak ada sosok ayah lagi di rumah. Sampai suatu hari, datang seorang perempuan tua ke warung itu. Namanya Mbok Temuk, penjual jajan pasar dari dusun sebelah. Ia memesan kopi, tapi tak pernah menyentuh gelasnya. Hanya menatap Bu Sumi, lama, dari atas sampai ke perutnya. "Kalau kau mau, aku tahu cara bikin warung ini ramai lagi. Tapi tidak cukup dengan kopi. Butuh senyum, butuh getar dari dalam dada." Bu Sumi hanya tersenyum sopan waktu itu, mengira perempuan itu bicara asal. Tapi malam harinya, Mbok Temuk datang, lagi. Kali ini membawa daun sirih, kapur sirih, dan sejumput rambut lelaki yang katanya dari langganan warung Bu Sumi yang dulu suka hutang, tapi sering balik hanya untuk menatap. "Ini buat buka jalan. Tapi yang utama bukan ini," kata Mbok Temuk. "Kalau kau benar-benar ingin bertahan hidup, pergilah ke lereng Alas Purwo. Cari Mbah Rantam. Bilang kau butuh pesona. Tapi ingat, setiap pesona ada tumbalnya. Dan tumbal tidak selalu darah. Kadang hanya cinta yang tidak selesai." Perjalanan ke hutan itu tidak mudah. Bu Sumi menyewa ojek hingga batas jalan aspal, lalu jalan kaki menembus ilalang. Pagi masih buta dan kabut turun rendah. Akar-akar menjuntai seperti ular tidur, dan suara burung hantu masih terdengar meski matahari sudah mulai naik. Gubuk Mbah Rantam terletak di balik dua batu besar yang menyerupai gapura. Di situ, angin tidak bergerak. Udara tidak hangat, tidak juga dingin. Hanya hening, seperti dunia berhenti bernapas. Mbah Rantam duduk bersila di depan tungku tanah liat. Ia sudah sangat tua, tapi matanya masih hidup. Tidak putih, tapi keruh, seperti sumur yang terlalu dalam untuk dijangkau. "Kau datang untuk semar mesem," katanya tanpa ditanya. Bu Sumi menelan ludah, tak menjawab. "Kau ingin warung ramai, lelaki tergila-gila, tapi tidak ingin menjual tubuhmu. Kau salah. Semar mesem bukan mantra. Ia adalah perjanjian.
Perjanjian itu tidak tertulis, tapi tubuh Bu Sumi yang akan jadi naskahnya. Mbah Rantam menyiapkan mangkuk dari tempurung, berisi air bunga setengah pekat dan jarum tembaga yang dililit benang merah. Ritual dimulai saat matahari condong ke barat. Bu Sumi diminta melepas seluruh pakaiannya, berdiri menghadap mata angin, dan membiarkan tubuhnya dilumuri minyak dari kelopak kenanga dan serpihan cula kijang. Ia tak merasa malu. Entah karena mantra yang dibisikkan membuat hatinya tumpul, atau karena dalam dirinya memang ada keinginan untuk dilihat. Dikehendaki. Diinginkan lagi, setelah sekian lama menjadi janda yang tak dipandang. Jarum pertama ditusukkan ke bawah telinga. Tidak terasa sakit, tapi jantungnya berdebar seperti dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Jarum kedua ditusukkan ke tulang dada, tepat di antara dua payudara. Saat itu, tubuh Bu Sumi seperti dibakar dari dalam. Tapi anehnya, bukan panas menyakitkan, melainkan hangat yang mengalir ke pangkal paha, seperti gairah yang lama terkubur, dan kini bangkit kembali. Jarum ketiga ditusukkan ke perut bawah. Ini bukan untuk memikat mata, bisik Mbah Rantam di telinga Sumi. Ini untuk memikat jiwa. Setiap yang meminum kopi darimu akan membawa pulang bayangan tubuhmu ke dalam mimpi. Mereka akan memikirkanmu bahkan saat tidur dengan istrinya. Bu, Sumi menggigil. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu dalam dirinya telah berubah. Matanya menatap cermin kecil yang diberikan Mbah Rantam. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya bukan sebagai janda, tapi sebagai perempuan, utuh, penuh daya, dan siap untuk disembah. Setiap Jumat Kliwon, beri minum arwah pertama yang pernah tidur bersamamu. Jangan lupa, tubuh ini bukan hanya milikmu sekarang. Ia jadi pintu. Dan setiap pintu, pasti ada yang masuk, meski kadang, tak semua keluar. Sejak saat itu, warung Bu Sumi tidak pernah sepi. Dan kini, setiap malam Jumat, ia menyeduh kopi paling pahit, duduk sendiri di bangku dekat dapur, lalu membuka pintu perlahan. Kadang angin yang masuk. Kadang, bukan angin, tapi ia tidak menolak. Karena tubuhnya kini bukan tempat tinggal lagi, melainkan tempat persinggahan arwah-arwah lelaki yang pernah mencintainya separuh, dan pergi sebelum tuntas. Dan malam Jumat ini, suara napas dari dapur terdengar lebih berat dari biasanya. Gerimis turun sejak maghrib. Bukan hujan deras, tapi cukup membuat genteng bersuara seperti napas panjang. Di dalam warung, hanya ada satu lampu yang menyala. Meja-meja kayu kosong. Tirai coklat tipis bergoyang pelan oleh angin yang entah dari mana datangnya. Aroma kopi sudah tak dominan malam itu. Yang tercium adalah bau bunga kantil basah dan tanah yang lama tidak disentuh cahaya. Bu Sumi duduk di sudut warung, di dekat kursi tua yang biasa dibiarkan kosong. Ia mengenakan kebaya hitam tipis, tanpa dalaman. Bukan untuk menggoda siapapun. Tapi karena itulah syarat malam ini. Sejak sore, ia sudah meracik bubuk kopi istimewa, yang hanya ia seduh sebulan sekali, kopi untuk mereka yang tak bisa pulang. Laras sudah tidur, atau pura-pura tidur. Di dalam kamarnya, gadis itu mendengar bunyi pintu warung dibuka. Pelan, seperti tak ingin diketahui siapapun, tapi langkah itu berat. Bukan seperti sepatu menapak, tapi seperti sesuatu yang diseret. Laras menggigit bibir, menggenggam selimut lebih erat. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa, dan tamu ibunya bukan manusia biasa. Bu Sumi mengangkat kepala. Di depan pintu, ia berdiri. Lelaki yang dulu pernah datang, yang katanya pernah jadi manusia. Kini tubuhnya lebih ramping, lebih tinggi. Pakaian yang sama, jaket kulit, celana hitam. Tapi yang berbeda adalah matanya, mata yang kosong, hitam, tapi menyala samar dari dalam. Seolah bukan cahaya, melainkan bara kecil yang dipaksa tetap padam. Sudah lama, kata Bu Sumi pelan. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan menuju meja, tapi tidak duduk. Ia berdiri di dekat tungku. Disinilah dulu segalanya dimulai, 5 tahun lalu.
Malam pertama, seorang lelaki mabuk berat minta istirahat sebentar di belakang, lalu Bu Sumi, yang sendirian dan kesepian, hanya berniat memberi kasur. Tapi malam itu, kasur tak dipakai. Mereka duduk di dapur. Kopi tumpah. Tangan menyentuh tangan. Nafas bertukar. Dan untuk pertama kalinya sejak jadi janda, tubuh Bu Sumi kembali merasa hidup. Namun lelaki itu tak pernah bangun keesokan paginya. Serangan jantung, kata warga. Tapi tubuhnya masih hangat. Masih menggenggam rambut Bu Sumi waktu ditemukan. Dan kini ia kembali. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai hasrat yang belum rampung. Bu Sumi berdiri. Kebayanya sedikit terbuka di bagian dada. Ia tidak menutupinya, ia tidak menawarkan tubuhnya, tapi ia paham. Tubuhnya adalah tempat pulang. Semua yang mati dalam kenikmatan yang terputus. Tak bisa pergi, gumamnya, lebih ke dirinya sendiri. Lelaki itu mendekat, tidak menyentuh. Hanya berdiri 1 jengkal di depannya. Napasnya panas, tapi tak terdengar. Seperti uap dari dalam bumi yang terjebak di bawah kulit. Lalu, tanpa suara, ia memeluk. Lengan dingin itu melingkari pinggang Bu Sumi. Tidak kasar, tidak tergesa, tapi seperti tubuh yang rindu pada rumah yang pernah ditinggalkan dalam badai. Bu Sumi memejam. Di balik punggungnya, api tungku menyala sendiri. Kayu basah yang tadi tak bisa dinyalakan, tiba-tiba terbakar pelan. Cahayanya menari di dinding, membentuk bayangan 2 tubuh yang menyatu. Tidak telanjang, tidak bersetubuh, tapi melebur. Dalam diam, ia tidak menjerit, tidak menangis, tapi tubuhnya gemetar seperti pohon tua yang akhirnya bisa melepaskan daun terakhir. Bukan karena sedih, tapi karena sudah waktunya. Dan saat segalanya terasa utuh, lelaki itu perlahan memudar, pelukannya hilang. Wujudnya hilang. Yang tersisa hanyalah aroma kopi pahit dan kain sarung yang terjatuh di lantai. Kain itu basah, tapi tidak ada hujan di dalam warung. Bu Sumi menatap kursi kosong. Kursi itu kini diam, tak lagi bergerak. Dan dari luar, suara anjing menggonggong panjang, lalu terdiam mendadak. Seperti tahu, malam itu 1 arwah sudah bisa pulang dengan tenang. Tapi Bu Sumi tahu, itu baru 1. Masih ada banyak, masih ada yang lain, yang tidak mati karena serangan jantung, tapi mati karena cemburu, karena kecewa, karena ingin, tapi tak pernah disentuh. Dan mereka semua menyimpan sisa tubuh Bu Sumi di hati mereka, entah darah, napas, atau sekadar senyum. Dan malam Jumat belum usai. Di kamar, Laras membuka matanya. Ia tak berani bangkit. Tapi di balik gorden jendela kamarnya yang menghadap warung, ia melihat satu hal yang membuat dadanya dingin. Kebaya ibunya tergantung di pintu belakang, tapi ibunya tidak ada. Dan dari bayangan dapur, terdengar suara bisikan yang bukan milik siapa-siapa. Laras memandangi pantulan wajahnya di cermin kecil yang tergantung di dekat jendela. Matanya sembab. Bukan karena menangis, tapi karena tak tahu harus percaya apa. Semalam, ia menyaksikan tubuh ibunya, tanpa kebaya, hanya mengenakan kain jarit, duduk sendirian di dapur, bicara pada sesuatu yang tidak tampak. Lalu, terdengar erangan. Tapi, bukan erangan kesakitan, melainkan erangan perempuan yang pasrah sepenuh tubuhnya. Lembut, pelan, tapi membekas, dan itu bukan kali pertama. Laras merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang samar, tapi kuat. Seperti racun yang manis, tidak membunuh langsung, tapi membuat ketagihan pada rasa yang tak bisa dijelaskan. Siangnya, hujan masih menyisa genangan di tanah. Sepatu sekolah Laras basah ketika ia pulang. Dan di depan gang, ada seorang lelaki berdiri, berteduh di bawah pohon jambu. Usianya sekitar 28. Tinggi. Wajah tirus dengan dagu yang runcing. Namanya Mas Aryo, saudara jauh dari Pak RT katanya. Baru pindah 2 minggu lalu ke rumah kosong bekas puskesmas. Sendirian terus, Dek? Tanya Aryo ramah, menggenggam payung. Laras mengangguk, gugup. Ibu jaga warung saya. Langsung pulang. Aryo tersenyum, lesung pipinya dalam. Tapi yang
Lebih Laras perhatikan adalah tatapannya. Bukan seperti orang dewasa memandangi anak kecil, tapi seperti lelaki yang menahan ingin pada sesuatu yang belum boleh disentuh. Sejak hari itu, Aryo sering muncul. Kadang pura-pura beli teh botol, kadang hanya duduk lama-lama di bangku warung, membaca koran lama. Tapi tiap kali Laras melintas, ia mengangkat wajah, menatap. Dan senyumnya selalu seperti menunggu sesuatu terjadi. Bu Sumi tahu, tapi ia hanya memandangi dari balik jendela dapur. Ia tidak marah, ia juga tidak senang. Ia hanya diam. Matanya penuh campuran, takut, cemburu, dan luka masa lalu yang belum betul-betul mengering. Malam Jumat berikutnya, Bu Sumi menyiapkan kopi seperti biasa. Tapi kali ini, ada gurat lain di wajahnya. Seperti sedang menyembunyikan petaka. Ia menyeduh air, menaburkan bubuk kopi, meneteskan minyak dari botol kecil yang hanya ia buka seminggu sekali. Minyak itu tidak beraroma, tapi membuat bayangan-bayangan di dinding menjadi lebih gelap dari biasanya. Dan saat itu, Laras diam-diam masuk ke warung. Ia mengenakan daster, rambut dikuncir longgar. Di balik tatapan matanya yang polos, ada gejolak asing yang mulai mengendap. Rasa ingin tahu, rasa rindu, dan rasa yang sejak melihat Mas Aryo tak bisa ia usir dari sela-sela pahanya sendiri. "Ibu, boleh aku duduk di sini?" tanyanya pelan. Bu Sumi menoleh. Sejenak seperti ingin melarang, tapi ia tahu ritual semar mesem tak hanya menurun kekuatannya, tapi juga warisannya. "Duduklah. Tapi jangan bicara kalau pintu belakang terbuka sendiri." Laras diam. Dan seperti dipanggil kata-kata itu, pintu belakang pun membuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada orang. Tapi pintu kayu tua itu berdecit, membuka perlahan, dan Laras merasakan punggungnya dingin. Mas Aryo datang malam itu. Tapi bukan lewat pintu depan, ia berdiri di halaman belakang. Menatap dari kejauhan, tidak masuk. Hanya menatap ke arah warung dengan wajah yang kosong. Lalu perlahan, ia tersenyum kecil dan membalikkan badan seolah tahu Bu Sumi sedang memperhatikan dari balik tirai. 3 hari setelah itu, Laras menyelinap ke rumah Aryo. Ia membawa bungkusan nasi, berpura-pura mengantar titipan ibu. Tapi tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu ia sedang menuju sesuatu yang tak bisa ia batalkan. Mas Aryo menyambut dengan senyum pelan. Rumahnya sepi, tirai jendela tertutup. Dan di meja, ada secarik kain merah tua, mirip dengan kain yang biasa digunakan Bu Sumi untuk membungkus minyak susuknya. "Aku tahu siapa ibumu," bisik Aryo tiba-tiba, dari belakang Laras. Laras tertegun, jantungnya berdetak tak karuan. "Tapi aku tidak datang untuk ibumu." Laras menoleh, dan sebelum ia sempat bertanya, bibirmu Aryo sudah menempel di pipinya, lalu berpindah ke leher. Laras tidak menolak, ia hanya memejam, membiarkan tubuhnya dipeluk. Dan di sela ciuman yang tak terlalu dalam, ia berbisik, "Kenapa aku merasa aku pernah mimpi ini?" Aryo tidak menjawab, tapi malam itu, Laras merasa tubuhnya dibuka. Bukan secara harfiah, tapi secara batin. Ada lubang yang sebelumnya kosong, kini seperti diisi sesuatu yang asing, hangat, tapi juga kelam, dan jauh di hutan alas Purwo. Mbah Rantam terbatuk keras, menggenggam perutnya. Ia melihat ke langit, dan bergumam. Warisan sudah turun, tapi jalurnya melenceng. Bukan ibunya yang masih berhutang, tapi anak gadisnya yang kini akan menanggung akibat. Warung kopi. Bu Sumi kini tak pernah benar-benar tutup. Papan kayunya tetap digembok tiap tengah malam, lampunya dipadamkan, dan pintunya dikunci dari dalam. Tapi setelah semua gelas dicuci, dan Laras tertidur di kamar, ada suara kursi yang ditarik, pelan dari sudut ruangan. Kayunya berderit lirih, seperti ingin mengingatkan bahwa yang datang bukan manusia biasa, dan yang dinanti bukan cinta, tapi pelunasan. Sejak malam pertama saat arwah lelaki yang mati saat berhubungan dengan Bu Sumi kembali dan berpamitan, sesuatu berubah. Seolah roh-roh lain mencium jejak itu. Mereka datang,
pelan-pelan, tak sekaligus. Tapi cukup untuk membuat udara di warung lebih dingin, meski tungku menyala. Kopi diseduh bukan untuk pelanggan, tapi untuk mereka yang tidak dikenang dengan utuh. Lelaki-lelaki yang dulu pernah meminum aroma busumi, tapi mati dengan hasrat yang masih tersangkut di tulang dada. Dan yang datang bukan cuma 1 atau 2, mereka tak berbicara, tapi bau tubuh mereka masih tertinggal di kusen pintu, di meja kayu, bahkan di pelipis busumi. Mereka berdiri mengitari warung, atau duduk di kursi yang tak kasat mata. Tubuh mereka samar, tapi desah napas mereka terasa di tengkuk. Dan Busumi, dengan kebaya yang kancingnya hanya dikaitkan 2, duduk di bangku kecil sambil menanti. Mata terbuka, tapi jiwanya seperti tenggelam ke bawah lantai. Ia tidak lagi takut. Tidak juga menikmati. Ia hanya pasrah. Karena ia tahu, tubuhnya bukan miliknya sendiri. Ia adalah tempat singgah para lelaki yang mati karena mencintai dirinya dalam bentuk paling binatang yang tak sempat selesai, tapi sudah ditelan tanah. Sementara itu, Laras mulai berubah. Gadis itu kini lebih sering berkaca. Menyisir rambut pelan-pelan, memperhatikan lehernya sendiri, dan menyentuh dadanya dengan jari telunjuk, seolah ada sesuatu yang tumbuh dari sana. Ia tak lagi malu kalau Mas Aryo mengantar sampai gang. Bahkan, sempat satu kali, saat hujan deras, mereka berdua berteduh di gudang kosong dekat sawah. Gudang itu lembab, lantainya dingin, tapi tubuh mereka hangat. Mas Aryo mencium pipi Laras, lalu dagunya, lalu bibirnya. Dan di sela desah pelan yang nyaris seperti napas ibunya tiap malam Jumat, Laras bertanya pelan, "Kenapa aku tidak takut?" Mas Aryo hanya memandang, lalu menempelkan dahi ke leher Laras. "Karena kamu sudah mewarisi luka yang belum selesai." Di luar, petir menyambar. Tapi suara yang lebih nyaring justru datang dari perut Laras. Seolah ada yang berdenyut di dalamnya, seperti sesuatu yang ditanam, dan kini mulai mencari jalan keluar. Di warung, Busumi terdiam. Malam itu, ia merasa warung terlalu berat. Seperti tidak berdiri di tanah, tapi di atas tulang-tulang para lelaki yang pernah ia cinta tapi tak pernah ia minta. Kopi di atas meja tetap panas, tapi tak ada yang menyentuh. Tirai berkibar. Asbak jatuh sendiri. Dan dari kursi tua di sudut ruangan, muncul bau busuk yang samar, seperti daging tua yang pernah terbakar, tapi tak sempat habis. "Sudah cukup," bisik Busumi. Tapi suara dari balik dapur menjawab, bukan dengan kalimat, melainkan dengan erangan. Laki-laki, tapi parau, dan lapar. Lapar bukan pada kopi, tapi pada tubuh yang pernah mereka datangi, dan tak sempat pergi. Tiba-tiba, bayangan Busumi di kaca pecah 2. Satu menghadap ke depan, satu lagi tersenyum sendiri ke belakang. Dan kursi tua itu, yang dulu hanya bergoyang pelan, kini bergerak seperti menahan tubuh tak terlihat yang sedang duduk dengan gairah yang membusuk. Malam itu, Laras kembali ke rumah tanpa bicara. Tangannya gemetar, tapi matanya terang. Di depan warung ia berhenti, menatap kursi kosong yang kini basah oleh keringat, padahal tak ada siapa-siapa. "Ibu," katanya pelan. Busumi hanya menoleh dari jendela. "Aku tidak mimpi. Aku tidak gila. Tapi aku rasa, sekarang aku tahu kenapa Bapak meninggal dulu. Dan kenapa kamu tidak pernah cerita tentang lelaki yang datang waktu aku kecil." Busumi tidak menjawab. Laras mendekat, berdiri hanya 1 langkah dari ibunya. "Tubuh, kita sudah ditandai ya." Dan malam itu, 2 perempuan, ibu dan anak, duduk di meja yang sama, menyeduh kopi yang sama. Tapi untuk jiwa yang berbeda, dan langit Banyuwangi, untuk pertama kalinya tidak menurunkan hujan, tapi embun berdarah yang menempel di kaca jendela. Malam itu Laras tak bisa tidur, angin tak bergerak, tapi tirai jendela kamar terus menari, seolah ada sesuatu yang berdiri di luar sana, menatap dari balik gelap, menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Jam dinding berdetak pelan, bunyinya seperti nafas yang kehabisan tenaga. Dan dari bawah kolong ranjang, Laras mendengar suara yang tak bisa dijelaskan. Bukan tikus, bukan cicak, tapi bisikan, lirih, dalam. Dan seakan langsung masuk ke dalam telinga bagian belakang,
tempat otak tak bisa mengusirnya. "Kamu sudah siap," katanya. Laras menggigit bibir. Tubuhnya panas, tapi bukan demam. Lebih seperti reaksi tubuh pada sesuatu yang belum dimengerti. Detak jantungnya cepat. Tapi ia tidak takut. Justru ada rasa ingin. Rasa yang tumbuh di antara rasa bersalah dan penasaran. Ia berdiri pelan, membuka pintu kamar. Langkahnya ringan, seperti dituntun oleh suara yang tidak datang dari dunia ini. Dan di depan kamar ibunya, pintu sedikit terbuka, cahaya lampu minyak remang. Tapi cukup untuk memperlihatkan sosok Bu Sumi, berbaring di atas tikar, dengan kebaya terbuka. Tubuhnya terdiam, tapi dadanya naik turun cepat, seperti baru selesai sesuatu. Di sampingnya, ada bayangan laki-laki yang tak sepenuhnya punya bentuk, hanya samar, hitam, dengan uap seperti asap dupa yang menggantung di udara. Tapi Laras tahu, itu bukan manusia. Dan ketika ia nyaris menjerit, bayangan itu menoleh padanya. Matanya merah, tapi bukan merah marah, melainkan merah menginginkan. Seperti mata orang lapar melihat roti di tengah puasa panjang, Laras mundur, menutup pintu dengan pelan, tapi tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya merasakan sesuatu yang mengalir, seperti darah panas dari rahim naik ke dada, seperti sentuhan yang tidak nyata tapi meninggalkan bekas. Ia menggigil, tapi tidak menangis. Pagi harinya, Bu Sumi membuatkan teh untuk Laras. Mereka duduk berdua di dapur. Tak ada kata, hanya bunyi sendok mengaduk cangkir, dan suara burung dari pohon jambu yang sudah lama tak berbuah. Laras menatap ibunya, wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Aku lihat, semalam, Bu Sumi tidak terkejut. Ia hanya menarik nafas panjang, lalu mengangguk pelan. "Aku tidak bisa lagi sembunyi," katanya. Yang datang itu, dulu orang, tapi mati dalam cinta yang tak selesai. Sekarang mereka kembali, untuk menagih yang tertunda. Laras menggenggam cangkir erat. Tangannya dingin. "Kenapa mereka mendatangimu? Dan sekarang, aku juga merasa mereka mendekat padaku." Bu Sumi menunduk. Suaranya pelan. "Karena tubuh kita sudah dibuka. Dulu aku minta pesona, tapi yang datang bukan cuma cinta. Mereka yang datang bukan ingin hidup bersamaku, tapi ingin mati bersamaku. Dan sekarang, mereka juga ingin kamu." Malam berikutnya, Laras bermimpi. Ia berada di dalam warung, tapi semua meja dan kursi hilang. Yang tersisa hanya cermin besar di dinding. Cermin itu memantulkan dirinya sendiri, tapi dengan kebaya hitam. Lehernya putih, bibirnya merah, dan di baliknya ada lelaki berdiri tanpa wajah, hanya dada bidang dan tangan panjang yang menyentuh bahunya. Laras tak bisa bergerak, tapi tubuhnya memanas. Nafasnya sesak, dan ketika tangan itu menyentuh pinggangnya, ia tidak menolak. "Jangan biarkan mereka masuk," bisik suara dari cermin. Tapi telat, bayangan itu sudah menyusup ke belakang telinga, lalu ke tengkuk, lalu ke dada, lalu ke perut. Dan saat Laras bangun dengan tubuh basah oleh keringat, ia menangis pelan. Tapi bukan karena takut, karena ia merasa nyaman. Warung kini jadi tempat yang tak punya waktu. Siang bisa terasa seperti senja, dan malam tak pernah benar-benar gelap. Karena setiap malam, cahaya dari tungku tua tak pernah mati. Dan bayangan-bayangan lelaki tanpa nama datang dan pergi seperti pelanggan tetap yang sudah tahu selera. Dan dari semua itu, satu hal paling menyeramkan. Laras tak lagi bertanya, "Kenapa?" Ia kini berdiri sendiri menyeduh kopi. Mengaduknya pelan, tersenyum lembut pada dinding yang kosong, dan kursi tua di sudut mulai bergetar pelan tiap kali ia duduk di dekatnya. Tubuhnya yang dulu hanya milik masa muda, kini jadi tempat mewarisi kutukan ibunya. Tanpa ia sadari, aroma kulitnya berubah, tatapannya berubah, dan dari senyum tipisnya, sesuatu mulai merayap
Dari dunia gaib ke dunia nyata. Di lereng alas Purwo, Mbah Rantam bersin 2 kali. Ia memandangi kendi kosong di sudut gubuk. Minyak dalamnya sudah habis, yang lama belum lunas. Yang muda malah membuka pintu baru. Ia menatap ke arah utara. Kalau darah tak dikucurkan, mereka akan menagih dengan cinta. Dan cinta dari arwah hanya akan melahirkan kehancuran. Malam itu Bu Sumi tidak menyeduh kopi. Untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, tungku tua di dapur dibiarkan padam. Gelas-gelas diletakkan terbalik, panci kosong, dan tirai warung diturunkan rapat-rapat. Tidak ada pelanggan malam ini. Tidak yang hidup, tidak juga yang mati. Bu Sumi duduk di kamar bersimpuh. Di hadapannya, sehelai sajadah tua yang sudah tipis. Al-Quran kecil tergeletak di atas bantal. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Bukan karena takut membaca, tapi karena sejak ia menerima susuk dari Mbah Rantam, huruf-huruf itu seperti kabur dari pandangannya. Setiap huruf seperti melengkung dan menghilang. Setiap ayat seperti ditelan kabut. Tapi Bu Sumi tetap mengucap, pelan, patah-patah, bahkan hanya dengan separuh suara. Ia tahu, langit tak lagi mendengar dengan Ramadhan, tapi ia ingin mencoba. Meski terlambat, meski malu, meski ia merasa suaranya hanya akan kembali membentur langit-langit rumah. Di luar kamar, angin berhenti. Sunyi menggantung seperti air yang menolak jatuh dari bibir genteng. Dan dari arah warung, pintu depan bergemeretak, seolah hendak dibuka oleh tangan yang tak kelihatan. Laras terbangun. Ia memeluk dirinya sendiri, menatap pintu ibunya yang sedikit terbuka. Samar-samar, ia mendengar suara ibu mengaji. Suaranya pecah, tapi berusaha keras menyebut setiap ayat, seperti mengangkat batu dari lubuk paling dalam dirinya. Namun suara itu tidak sendiri. Dari arah warung, terdengar derap langkah kaki, pelan, berat, dan tak beraturan. Bukan 1, tapi 3, 4, 5, dan 1 di antaranya seperti menyeret rantai. Bu Sumi menutup Al-Quran, matanya merah. Ia tahu apa yang datang malam ini bukan untuk didengarkan, tapi untuk menagih. Ia berdiri, melangkah pelan menuju ruang tengah. Tak membawa minyak, tak membawa dupa, tak membawa kopi. Hanya dirinya, tubuhnya yang sudah lelah menanggung gairah-gairah orang mati. Pintu warung terbuka sendiri. Di sana, 7 sosok berdiri di bawah cahaya remang. Bayangan mereka panjang, wajah mereka kabur, tapi tubuh mereka mengarah ke Bu Sumi. Tak satu pun bicara, tapi dari dada mereka menguap asap tipis yang mengandung rasa. Dendam, rindu, marah, dan cinta yang beracun. 1 di antaranya, berjaket kulit, yang dulu pertama kali kembali, melangkah maju. Kepalanya menunduk, tapi tangannya terangkat, menunjuk ke arah Laras yang berdiri diam di tangga. Sudah waktunya, yang muda, bisiknya lirih. Bu Sumi berdiri di antara mereka dan anaknya. Dia tidak bersalah, bayangan itu tertawa pelan. Suaranya seperti air panas dituangkan ke atas es batu. Retak, meleleh. Bukan tentang salah, ini tentang warisan. Dan warisanmu sudah tumbuh di dalam darahnya. Laras turun dari tangga, tubuhnya gemetar. Tapi matanya tidak. Tatapannya kosong, tapi penuh. Seperti gadis yang sudah siap menyerahkan sesuatu yang bahkan belum pernah ia miliki sendiri. Bu Sumi menggenggam tangan Laras. Pergilah ke pesantren, cari Kiai Rofi'i. Katakan, kau adalah anak dari perempuan yang pernah menolak cinta arwah. Laras menggeleng. Sudah terlambat, Bu. Aku sudah bermimpi tentang mereka, dan tubuhku sudah dipeluk salah satu dari mereka. Aku tidak hanya jadi pewaris, aku sudah jadi pintu. Tubuh Bu Sumi lemas. Di luar, petir menyambar jauh, tapi tidak terdengar bunyi guruh. Langit seperti menahan napas, daun-daun tak bergerak, dan api di tungku menyala sendiri, meski tidak ada yang menyalakan. Salah satu bayangan mendekat.
menjulurkan tangan, menyentuh rambut Laras, yang lama belum lunas, yang muda sudah siap. Kami tak datang untuk membunuh, tapi untuk mencintai selamanya. Di malam itu, untuk pertama kalinya Bu Sumi menangis keras. Bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari tobatnya tidak akan pernah menyelamatkan darahnya sendiri. Susuk yang ditanam di tubuhnya kini tumbuh menjadi pohon tak kasat mata di dalam tubuh anaknya. Akarnya menyebar, daunnya menghijau, dan buahnya adalah peluk yang tak akan pernah bisa dibedakan mana cinta, mana kutukan. Malam itu, Bu Sumi memeluk Laras sangat erat dan berbisik, "Aku akan menggantikanmu. Aku akan buka tubuh ini sekali lagi. Tapi biarkan dia tetap hidup." Tapi angin menjawab dengan selembar daun jatuh dari langit-langit rumah. Bukan daun jambu, bukan daun kopi, melainkan sehelai rambut hitam panjang yang melayang seperti jari-jari roh yang menolak berpisah, dan langit tetap diam. Hari-hari Laras mulai tak masuk akal. Ia masih pergi ke sekolah, duduk di bangku paling belakang. Tapi pelajaran tak lagi singgah ke otaknya. Ia melihat tulisan di papan, tapi yang tertulis adalah nama-nama lelaki. Bukan murid, bukan guru, melainkan nama-nama yang pernah ia dengar dalam mimpi. Nama-nama yang kadang datang bersamaan, dengan sentuhan di punggungnya, padahal ia sedang sendiri. Setiap malam, Laras bermimpi tubuhnya melayang di langit kelam. Di bawahnya, puluhan tangan menggapai dari tanah, dari kursi warung, dari atas dipan bambu. Semua memanggil dengan kata yang sama. Sayang. Tapi suara itu bukan suara manusia, bukan juga arwah. Suara itu seperti suara yang tumbuh dari dada, dari dalam tubuhnya sendiri. Laras terbangun dengan baju tidur basah, tapi tak ada keringat, hanya air bening hangat dari pusarnya, yang setiap malam muncul tanpa sebab. Ia tak berani tanya ke ibunya, karena setiap kali ia ingin bicara, Bu Sumi hanya duduk memandangi cermin. Diam, kosong. Seperti tubuhnya hanya kulit, sementara jiwanya sudah berpindah ke tempat lain. Dan suatu malam, Laras sadar, ia sudah tidak sendiri lagi di dalam tubuhnya sendiri. Ada yang memeluk dari dalam, ada yang bernapas di balik dinding dadanya. Ada yang terkadang menangis pelan dari dalam rongga rahimnya. Ia bisa merasakannya, seperti cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang tumbuh dari tanah kuburan. Mas Aryo sudah seminggu tak muncul, tapi Laras tetap ingat wangi bajunya. Wangi daun basah, dan sedikit minyak kayu putih. Tapi sekarang, Laras mencium aroma itu dari dalam bajunya sendiri. Saat malam makin dalam, Laras duduk di ranjang. Tubuhnya mulai menggigil, tapi bukan karena dingin. Ia membuka bajunya pelan, lalu berdiri di depan kaca. Tubuhnya sendiri terlihat asing. Di bahunya, ada bekas ciuman hitam samar, seperti lebam tapi hangat. Di bawah leher, ada guratan tipis memanjang. Bukan luka, tapi seperti tanda kuku yang ditarik pelan. Dan ketika ia menunduk menatap perutnya, ia melihat urat-urat biru halus yang melingkar seperti akar tanaman, menuju pusarnya. "Siapa kamu?" bisiknya pada bayangan di kaca. Dan bayangan itu tersenyum. Bu Sumi malam itu mengunci diri di dapur. Ia tidak lagi berdoa. Ia hanya menatap api dalam tungku, membiarkannya membakar tanpa kayu. Api itu bukan api biasa. Ia tak berwarna merah, tapi biru pucat seperti api dari tubuh orang mati. Bu Sumi tahu, Laras telah disentuh, dan bukan oleh manusia, tapi oleh satu dari mereka yang dulu pernah ia cintai dan mati sebelum puas. Arwah yang kembali dan tidak menginginkan pelunasan, tapi kelanjutan. Dan Laras telah membuka pintu itu sendiri. "Seharusnya aku yang menanggung semua ini," bisik Bu Sumi sambil menggigit bibir sampai berdarah. Tapi mereka ingin cinta yang segar, yang belum retak. Dan kamu, Laras, kamu terlalu murni. Bu Sumi mengambil botol kecil dari lemari bambu. Di dalamnya minyak berwarna keemasan, dengan sehelai rambut mengambang di dalamnya. Itu minyak semar mesem yang dulu ia pakai pertama kali.
Tapi minyak itu sudah rusak. Sudah bercampur dengan air mani arwah, dengan keringat lelaki mati, dan dengan tangisan perempuan yang jatuh cinta pada cinta yang keliru. Ia ingin memusnahkannya, tapi tangan kanannya tak mau bergerak. Seolah minyak itu menolak dihilangkan. Laras duduk di warung, tengah malam, sendiri. Tidak takut, ia mengenakan daster tipis. Rambutnya diurai, kakinya telanjang. Di tangannya ada cangkir kopi yang tidak ia minum. Tapi uapnya naik ke wajahnya. Membelai, menyentuh, menggoda. Dari sudut mata, Laras melihat kursi tua itu bergerak. Lalu kursi lain. Meja bergoyang. Angin yang tidak terasa di kulit membuat payudaranya mengeras sendiri. Dan ketika ia menutup mata, tubuhnya condong ke depan, seolah ada tangan yang memeluknya dari belakang, menyusup ke dalam baju, mengusap lambat, membisiki, "Kamu satu-satunya yang menerima kami, maka kami tidak akan pergi. Kami akan tinggal di dalam dada, di dalam cinta." Laras menangis, tapi tangisannya bukan sedih. Itu adalah tangisan orang yang pasrah sepenuhnya, yang menyerahkan tubuhnya bukan karena kalah, tapi karena terlalu lelah melawan yang tidak bisa disentuh. Dan di depan rumah, Bu Sumi berdiri, menyaksikan. Tangannya menggenggam kendi minyak tua. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia memanggil nama yang paling ingin ia lupakan. Rasman. Itu nama lelaki pertama yang ia cintai. Lelaki pertama yang ia buka tubuhnya. Lelaki yang mati di dapur, di malam yang sama ketika Laras berumur 1 tahun. Dan kini, Laras telah jatuh cinta pada arwah yang sama. Bukan karena tahu, tapi karena darah memang tidak pernah bisa lari dari cinta yang diwariskan. Dan malam itu, di meja warung, 1 cangkir kopi tumpah sendiri. Bukan karena tangan, tapi karena hasrat dari dunia lain telah menyatu dalam dada seorang gadis yang tak lagi suci. Bukan oleh tubuh, tapi oleh cinta yang membusuk di dalam dirinya sendiri.